Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk yang pertemuan minggu ke-11 ini atau pertemuan ke-11 ini kita akan lanjutkan dengan different equation and the Z transform gitu ya. Jadi kita akan mulai dulu dengan different equation, kemudian pengertian dari Z transform, dan nanti hari Kamis kita akan lanjutkan terkait continuous untuk diubah ke Z transform ya. Jadi kita bahas dulu. Di sini different equation sebenarnya adalah discrete equivalent dari differential equation. Jadi kalau yang kemarin saya sudah sampaikan bahwa kalau kita kemarin di Laplace itu juga untuk menyelesaikan persamaan diferensial gitu ya, tapi untuk continuous. Nah, sekarang ini nanti kita akan mulai bahas persamaan diferensial tapi dalam waktu discrete. Jadi di sini sudah yang di sini juga dijelaskan bahwa chapter 21 kemarin Laplace transform ini sudah terbukti berguna untuk menyelesaikan atau solusi dari persamaan diferensial tapi dalam bentuk continue. Jadi nanti di Z transform ini nanti dalam bentuk discrete-nya. Jadi kemarin sudah dijelaskan juga bahwa Laplace transform itu berguna nanti untuk transfer function. Nah, jadi nanti Z transform juga kurang lebih akan sama dengan Laplace, hanya domainnya dia domain discrete gitu ya. Fungsinya nanti kebanyakan untuk analisis fungsi sinyal atau mungkin di kontrol. Jadi kebanyakan nanti digunakan di signal processing atau control theory. Oke, kita mulai dari sini. Mungkin nanti lebih detailnya juga bisa kalian baca dari sini ya. Saya lanjut dari basis definition. Jadi di sini mungkin struktur basic dari differential equation. Kalau kemarin bentuknya continue, kalau yang digital sudah pasti di sini bentuknya dia pakai sequence, jadi pakai n, kemudian kurungnya bukan lagi kurung tapi diganti siku, dan kemudian dia bukan lagi pakai integral gitu ya, tapi bentuknya berubah jadi summation. Nah, karena dia sequence, jadi dia kalau misalnya ada cycle berarti akan bertambah sejumlah 1 atau mungkin berapa gitu ya, tergantung nanti sequence-nya berulang berapa kali. Nah, biasanya ditulis juga seperti ini karena I ini sebenarnya kan digital atau discrete itu adalah sampling dari continue. Jadi sampling-samplingnya itu termasuk bagian dari titiknya gitu ya. Jadi sampling ini kita biasanya pakai n kecil, dia bagian dari total datanya adalah n besar. Kita bisa tulis pakai I sama dengan I kurung siku n gitu. Nah, kalau yang di sini contohnya, jadi kalau misalnya kita IN plus 1 sama dengan IN plus 10N plus 1, ini artinya dia akan bertambah setiap 10N plus 1. Jadi instruction cycle-nya kita, contohnya ini ada data selanjutnya itu akan bergantung dengan data sebelumnya. Jadi data sebelumnya adalah N, kemudian untuk data setelahnya berarti N plus 1. Jadi data N plus 1 nanti tergantung number instruction cycle dia berapa. Kalau di sini contohnya dia 10N gitu ya. Jadi kita bisa tulis IN plus yang pertambahannya gitu. Jadi N ini yang present, yang sekarang. Nanti untuk yang selanjutnya, yang sequence kedua, jadi N ini adalah sequence-nya nanti tergantung sequence-nya mulai dari 0, 1, 2, 3 kayak kemarin ya. Nah, nanti dari sini bisa tinggal ditambahkan kalau N saat sequence-nya 0, berarti I 0 gitu ya, dan di sini karena N plus 1 berarti 0 plus 1, jadi I ke 1 sama dengan I yang ke 0, plus 10N plus 1, jadi tinggal dimasukkan, hasilnya adalah 1, karena ini 0, N ke 0 sama dengan 0 gitu ya, jadi hasilnya dia dapat yang ini, 1. Ini nanti banyak contohnya di belakang juga. Nah, di sini untuk biasanya persamaan diferensial, ini karena kita bahasnya persamaan diferensial dulu, kita bahas sifat-sifatnya atau propertiesnya dulu. Jadi kita harus tahu apakah dia mana yang variabel dependent, mana yang variabel independent. Sebagai contoh di sini ada simple differential equation. Jadi
sorry. Oke, jadi di sini ada xn plus 1 kurangi xn sama dengan 10. Yang di sini yang dinamakan dependent variable adalah yang x. Kemudian yang independent variabelnya adalah n. Jadi n ini mungkin saya kasih beda. Nah, ini yang kotak ini adalah independent, yang ini adalah variabel dependentnya. Jadi nanti apapun simbolnya ya, nggak harus X. Misalnya kayak ini, yang variabel dependent adalah yang di sebelumnya kurung siku. Jadi kayak ini Y, yang sebelumnya kurung siku, berarti ini yang dependent, K-nya yang independent. Jadi nanti juga untuk menentukan mana yang order berapa, kemudian homogen atau tidak homogen. Nah, ini kita harus tahu dulu mana variabel dependentnya, mana yang independennya. Gitu ya. Jadi harus paham dulu mana yang meskipun ini kayak gini Kak. Nah, ini karena Kak ini independen, berarti bukan dependennya ya. Jadi kita harus bisa bedakan. Belajar dulu untuk membedakan dependen dan independen. Kalau sudah paham dengan cara membedakannya, baru nanti kita bergerak ke solusinya atau solusi persamaan gitu ya. Jadi sebenarnya kalau misalnya kita sudah tahu mana variabel dependen, mana variabel independen, nanti akan lebih mudah untuk mecah-mecah dan menggeser equation-nya dari kiri ke lajur kanan atau dari kanan ke lajur kiri. Gitu ya. Nah, ini contohnya, kalau dia punya xn sama dengan A 2 pangkat n, sedangkan A-nya adalah konstan, maka solusinya gimana gitu ya. Persamaannya diketahui seperti ini. Jadi kita tinggal ubah dulu ke bentuk dasarnya sesuai yang dikasih tahu. Jadi ini tinggal kita masukkan, karena ini xn adalah n 2n ya, kita tinggal masukkan aja ke persamaan xn plus 1, karena xn sendiri ini n juga, ini juga n, jadi kalau xn plus 1 dia juga n plus 1. Jadi nanti n plus 1-nya ini kan kita bisa pecah ya. Kalau misalnya kita masukkan ke persamaan, sorry, A-nya udah nggak usah saya ini. Jadi 2 pangkat N dikalikan 2 pangkat 1. Jadi ini sama dengan 2. Jadi di sini ada 2-nya punyanya ini. 2-nya ini masuk ke sini. A-nya tetap, kemudian N-nya masuk ke sini. Jadi kita bisa tuliskan lagi ulang, dimasukkan ke sini. Karena 2N plus 1 sama dengan ini, kita tinggal masukkan, kemudian dikurangi 2xn. 2xn, xn-nya 2, xn-nya A 2 pangkat n, tinggal dikalikan 2 lagi. Jadi ini dikurangi ini hasilnya sama, hasilnya 0. Nah, kalau nilainya 0 ini nanti, ini nilai 0 ini adalah solusinya. Jadi, kalau misalnya ini dikurangi ini hasilnya 0, maka bisa kita katakan bahwa xn sama dengan A kali 2n ini adalah solusi dari persamaan diferensial ini. Nah, nanti tinggal kita cari A-nya berapa gitu ya. Jadi kalau udah diketahui A sequence ke 0-nya ini adalah sekian, nah nanti bisa kita hitung untuk realnya, untuk hasil realnya. Jadi ini contohnya di sini, kalau diketahui saat X ke 0 adalah 3, jadi kita bisa cari konstanta A-nya gitu ya. Kalau misalnya ini 3, ini kan di X ke 0 sama dengan 0 ya, jadi N-nya dimasukkan 0, 2 pangkat 0 sama dengan 1. 2 pangkat 0 ini 1, hasilnya ini 1 dikali A, dia dapat A-nya. Sedangkan X sama dengan 0, ini sama dengan 3. Jadi kita bisa cari A-nya sama dengan 3. Nah, kalau misalnya A-nya sudah sama 3, tinggal dimasukkan lagi. Ini kan tadi A pangkat 2 pangkat N. A-nya dimasukkan 3, 2 pangkat N-nya berapa? Nanti tergantung sekuensinya ini. Saat sekuensinya 1, berarti kita bisa tahu, 3 di sini 2 pangkat 1 gitu ya. Jadi 3 kalikan 2, 6. Nah, kita bisa tahu nilai setelahnya. X kedua, sekuen kedua, dan seterusnya kita bisa hitung. Karena kita sudah tahu solusi realnya, atau solusi persamaannya ini tadi. 3 kali 2 pangkat N. Oke, setelah kita tahu tadi solusi persamaan secara sederhana, kita butuh linear atau non-linear.
Jadi nanti untuk menghitung bahwa dia homogen atau enggak, karena kalau non-linear pasti dia tidak homogen gitu ya. Jadi kita harus tahu dulu linear tuh kayak gimana. Linear itu kan kalau misalnya kita punya garis, dia kayak gini ya. Jadi persamaannya adalah persamaan tunggal, bukan persamaan kuadrat. Jadi kalau misalnya kita punya suatu garis yang berpotongan seperti ini, pasti biasanya persamaannya adalah Y sama dengan MX gitu, kalau misalnya waktu SMA. Sama di sini, untuk cari linear atau enggak, kita harus lihat variabel dependennya atau X-nya. Dia pangkatnya berapa. Kalau misalnya pangkatnya 1, berarti dia linear. Kalau pangkatnya 2, udah bukan. Karena dia non-linear gitu ya. Jadi di sini ditulis juga only 2 first power. Jadi pangkatnya cuma 1. Kalau kita dilihat di sini, kita harus kelompokkan dulu sisi ruasnya, dependent digabung sama dependent gitu ya. Sisanya ditaruh di sebelah kanan untuk yang independent. Tadi kita udah belajar untuk yang sebelumnya siku ini adalah yang variabel dependent. Kemudian yang N seperti ini dia independent. Nah, jadi kalau yang seperti ini kita bisa lihat X-nya pangkatnya 1. Ini pangkatnya X-nya sama dengan 1. Jadi ini linear gitu ya. Yang di sini juga Y, independennya ini Y. Nah, di sini yang pangkat kuadrat bukan dependent ya. Jadi nggak masalah, kita hanya lihat variabel dependent-nya. Kalau N ini kan independent ya, jadi independent mau kuadratnya 2, mau kuadratnya 3, nggak masalah. Yang menentukan dia linear atau nggak linear adalah dependent variabelnya first power. Nah, kalau kita lihat di sini, Y-nya pangkatnya 1 semua, jadi dia juga linear. Yang di sini kita lihat, adakah ada Z? Harus hati-hati, yang mana yang independent, mana yang dependent ya. Jadi yang kalau yang di sini, kita lihat yang di dalam kurung siku adalah yang Z. Jadi bukan K-nya. Kita lihat di sini Z-nya adalah yang variabel dependent. Jadi biasanya dipisah dulu nanti kalau misalnya mau untuk persamaan. Nanti mungkin di bawah ya. Jadi harus dipindah ruaskan dulu Z digabung sama Z. K-nya dipindah ruas ke kanan. Tapi nggak masalah, ini kan kita baca dulu linear sama linear. Karena di sini pangkatnya 1, dia juga linear. Nah, yang ini contoh kalau non-linear. Contohnya gimana? Di sini ada variabel dependent. Di sini variabel dependent. Tapi di sini ada pangkat 2. Karena ini kurungnya yang di luar ya, jadi X kuadrat pasti. Jadi kalau ada variabel dependent yang enggak pangkatnya 1, meskipun yang di sini 1, tapi ada pangkat tertingginya ada 2, berarti dia non-linear. Terus yang di sini variabel dependentnya Y. Nah, Y-nya di sini ada akar. Akar itu kan pangkat setengah ya. Jadi dia bukan pangkat 1. Jadi pasti jelas non-linear. Nah, gitu ya. Yang di sini juga. Nah, di sini padahal ini pangkatnya 1, ini pangkatnya 1 gitu. Kenapa kok bisa dia non-linear? Nah, jangan lupa ini juga bukan equation penjumlahan atau pengurahan ya. Ini kan perkalian, jadi sama aja kayak Z kalikan Z. Jadi hasilnya nanti Z kuadrat. Jadi harus hati-hati juga. Dilihat lagi meskipun Z masing-masingnya pangkat 1, tapi kalau misalnya dia ada perkalian di sini, pasti dia jadi kuadrat. Nah, makanya dia bukan linear atau non-linear. Kemudian untuk juga sin, nah sin ini jelas dia bukan garis lurus. Sin itu kan kalau misalnya kita plotkan, dia sinusoid ya. Bentuknya seperti ini. Sin, cos, itu pasti dia bentuknya seperti ini. Tinggal beda fasanya. Karena dia bukan garis lurus, kalau linear kan harus lurus ya. Jadi dia pasti jelas juga non-linear. Meskipun di sini X-nya adalah pangkat 1. Di sini X-nya pangkat 1, tapi karena dia sin, pasti non-linear. Gitu ya. Oke. Selanjutnya, kita sudah tahu tadi linear non-linear. Kemudian kita belajar order. Order ini kemarin sempat saya singgung di Laplace. Kalau yang kemarin kita mau bikin filter, Laplace misalnya ya, Laplace. Nah, harusnya idealnya dia bentuknya lurus gini ya. Nah, tapi ternyata kita bikin filter dia bentuknya agak masih ada yang kebablasan gini. Jadi nggak tegak lurus, jadi tidak ideal. Nah, semakin kalau mendekati ideal, kita harus naikkan ordernya. Nah, order itu paling gampang. Kalau kemarin di Laplace, dia S-nya pangkat 3. Nah, di sini kita karena bicara dari sisi persamaan diferensial, jadi bentuknya masih persamaan gitu ya. Kalau yang kemarin pakai persamaan diferensial, karena continue dia pakai
X aksen atau dx per dt gitu ya. Karena di sini bentuknya yang sudah disampling, jadi kita pakai sequence n. Jadi n kesekian, n kesekian, n kesekian. Jadi itu artinya dari sampling, dari continuous dia sudah disampling. Sebenarnya secara konvensionalnya, kalau nggak salah di sini apa ya? Secara konvensional itu kalau mau sudah disampling, sebentar mana ya? Dia nilainya sebenarnya n plus t gitu ya. Jadi t-nya ini nanti adalah jenis samplingnya, tapi biasanya ini sudah dianggap sama, jadi kita tinggal pakai i dalam kurung n gini aja. Ya sudah pasti disampling dari bentuk kontinunya. Nah sekarang kalau kita mau lihat homogen atau inhomogen, kita harus kelompokkan dulu dependent variabelnya ke left side ya. Kemudian kalau yang independennya ke right side. Tadi kita sudah tahu mana yang dependent, mana yang independent. Nah, kalau yang ini kan yang independent ya. Ini dependent, yang N adalah independent. Nah, kita tinggal kelompokkan aja. Ini harusnya kan ada dependent, berarti kita harus ubah ke sini. Jadi kita pindah ruas jadi minus. Nah, yang sisanya independent, kita ubah ke kanan. Nah, oke, setelah kayak gini kita bisa tahu ordernya berapa. Jadi dari sini kita bisa, ini order itu yang ini ya, saya kelewatan tadi order ini homogen. Oke, sebentar. Nah, yang ini ya tadi order. Nah, kalau order kita bisa tinggal lihat dari pangkatnya. Kalau order di sini dia nggak harus dipindah gitu ya, nggak harus dipindah nggak apa-apa. Kalau yang homogen ini harus dipindah. Tapi kalau mau lebih rapi ya dipindah ke sisi ruasnya. Ya, kalau order kita tinggal lihat pangkatnya. Kalau kemarin Laplace tinggal lihat pangkat tertinggi dari S itu adalah ordernya. Kalau yang di persamaan diferensial kita lihat kita lihat n tertinggi dikurangi n yang paling kecil. Jadi ini n-nya plus 2, yang di sini n-nya plus 0 gitu ya, karena nggak ada apa-apa ya. Jadi n-nya ini nggak ada apa-apa, ini sama dengan n plus 0. Jadi kita bisa tinggal selisih aja, ambil ini sama ambil ini. 2, yang paling tinggi berubah, yang paling rendah 0. Jadi 2 kurangi 0 sama dengan 2. Jadi dia order kedua atau second order. Kalau yang di sini, ini mau dipindah ruas boleh silakan, kalau enggak juga nggak apa-apa. Kita tinggal lihat pangkat yang n yang paling rendah sama paling tinggi. Paling rendahnya di sini plus 1, paling rendahnya minus 2. Jadi kurangi minus 2. Jadi dia order 3. Ini ya, jadi ordernya adalah 3. Yang di sini order 2. Gampang kan ya? Jadi kita tinggal lihat nanti dari minus yang paling tinggi berapa sama yang paling tinggi berapa. Nah, di sini juga bisa kita lihat sebenarnya nanti sistem itu bisa terdiri dari sistem yang rekursif atau yang non-rekursif. Jadi non-rekursif itu berarti tidak berulang, artinya dia hanya satu kali waktu aja tanpa ada kelanjutannya, atau yang nilai selanjutnya itu tidak berpengaruh, tidak terpengaruh dari nilai yang sebelumnya. Seandainya gimana? Kalau yang tandanya non-rekursif adalah yang seperti ini, dia cuma xn muncul sekali. Kalau yang kayak gini, ini tadi kan rekursif ya. Jadi dia n plus 2, artinya dia n plus 2 ini harus ada n plus 1, ada n dulu. Jadi nilai n plus 2 itu didapatkan dari nilai-nilai n sebelumnya. Kalau cuma satu kali, ya udah ini aja gitu ya. Jadi dia tidak akan berulang ke nilai n plus 1, n plus 2 dan seterusnya. Meskipun nanti variabel independennya dia ada kuadrat-kuadrat ini. Tapi dia hanya terjadi sekali, makanya disebut sebagai non-rekursif. Kalau yang lain seperti ini itu adalah rekursif karena dia ada penjumlahan di sini atau pengurangan di sini. Jadi nilai yang sekarang atau nilai yang akan datang berpengaruh dengan dari nilai yang sebelumnya. Kalau misalnya kita lihat n plus 1, berarti ini adalah
yang sekarang N, berarti N plus 1 adalah yang setelahnya. Kalau N min 1 berarti yang sebelumnya sekarang, kayak gitu ya. Jadi nilainya saling terkaitan. Setelah kita tahu order, kita coba dengan properties yang selanjutnya, yaitu homogen dan inhomogens. Kalau homogen, tandanya sebenarnya dia nilai right side-nya adalah 0. Jadi ini kenapa kita harus tadi ubah dulu, saya keliru ya yang tadi. Jadi harus ubah dulu variabel dependent-nya, kita ubah ke left side, kalau yang independent-nya kita ubah ke right side. Jadi kita harus tahu mana yang independent, mana yang dependent. Jadi ini tadi sudah, jadi ini yang dependent, kita ubah ke kiri, yang sisanya independent-nya kita taruh ke kanan. Nah, kalau seperti ini jelas bukan 0 kan ya, berarti dia inhomogen. Tapi kalau misalnya persamaan ini sama dengan 0, maka dia homogen. Itu gampang cirinya. Homogen kalau di sisi ruas kanan sama dengan 0, kalau inhomogen berarti nggak sama dengan 0. Tapi kita harus ubah dulu, kelompokkan dulu dependent variabelnya ditaruh sebelah kiri, sisanya ditaruh kanan. Gitu ya. Jadi seperti ini tadi, ini harus diubah dulu ke ruas kiri, sisanya ini baru di kanan. Jadi dikelompokkan dulu, baru kita lihat apakah dia 0 atau enggak. Contohnya di sini sebenarnya banyak aplikasinya yang signal processing atau microprocessor gitu ya, atau untuk kontrol nanti. Jadi untuk filter, untuk itu kontrol hardware gitu ya. Jadi semuanya basisnya karena kita butuh transfer fungsi untuk mempermudah dalam melihat karakteristik sistem, maka kita harus ubah dulu ke entah itu ke Laplace, entah itu ke Z transform. Jadi dari persamaan diferensial itu akan lebih mudah nanti untuk diolah lagi ya dari bentuk Z transform atau Laplace-nya. Kalau Laplace dalam bentuk kontinu, kalau Z-nya itu sudah dalam bentuk digital. Nah, ini nanti semua sinyal, misalnya sinyal pun ada apa namanya? Ada input dan output. Nah, itu nanti kalau kita mau lihat outputnya kayak gimana berdasarkan beberapa kali input yang dikuatkan atau itu entah dijumlahkan, kita akan lebih mudah. Tapi ini karena kita pengenalan dulu tentang difference equation, kita juga di sini harus pasti karena namanya sistem ya, ada input, ada output. Kita harus tahu mana yang output, mana yang input. Nah, tinggal kita tentukan di sini. Ini kalau misalnya bentuknya seperti ini, dia berarti output sequence-nya adalah yang ini. Ini adalah yang input, gitu ya. Jadi nanti mungkin ada keterangan juga. Nah, tapi biasanya umumnya kalau misalnya output anotasinya Y gitu. Tapi tergantung nanti bentuk diagramnya. Nanti biasanya ada diagram gitu ya. Atau kalau misalnya di sini dependent variable adalah yang output sequence. Tadi kan dependent itu kan bisa kita lihat X atau Y atau apapun nilainya yang ada di sebelumnya kurung siku. Jadi kalau misalnya itu dependent, berarti dia pasti output. Kalau misalnya bingung ya. Kalau misalnya bingung. Dan SN ini dia adalah inputnya. Jadi nanti mungkin bisa dibantu dengan diagram biar tahu mana input, mana output. Makanya kalau kita bicara tentang kontrol atau tentang sinyal atau tentang sistem, akan lebih mudah dianalisis atau dilihat dalam bentuk diagram blok atau apapun. Jadi kalau misalnya dari persamaan diferensial seperti ini bingung ini mana yang input, mana yang output gitu ya. Nah, kalau kita sudah ahli, ya kita tinggal bisa tentukan di sini outputnya. Kalau misalnya kita masih belajar, akan lebih mudah kalau kita ubah ke dalam bentuk diagram blok. Gitu ya. Kalau ini mau diubah ke dalam bentuk homogen, ya tadi kan syaratnya homogen, kalau yang di sisi dependent sama dengan 0. Nah, ini tinggal diubah aja. Kalau mau homogen berarti rumus DPS yang persamaan yang dependent ini, dia harus sama dengan 0. Gitu. Kalau koefisien di sini gampang aja tadi kayak yang tadi di contoh yang tadi ya. Nah, misalnya ini adalah koefisien 3xn atau 3n atau ini di equation 22.1. 22.1. Nah, misalnya di seperti ini. Nah, ini kadang koefisien itu nggak cuma angka gitu ya, tapi dia yang melekat sebelum variabel dependent. Jadi ini di sini dia gabungan 3n. Nah, kalau yang ini dia cukup 3 atau yang tadi nilainya A gitu
gitu ya. Jadi huruf juga bisa jadi koefisien. Jadi dia koefisien itu ya koefisien yang nempel di variabel dependent. Jadi bisa jadi ini 3N, bisa jadi -1, bisa jadi bentuknya A gitu ya. Tergantung nanti variabel dependent persamaannya seperti apa. Nah, ini sekarang sebagai contoh, state yang pertama state order. Jadi di sini tentukan berapa ordernya. Ini yang B tentukan dia apakah linear ataukah non-linear. Yang terakhir apakah dia homogen atau non-homogen untuk yang linear equation. Karena kalau yang inhomogen pasti tidak linear. Oke, pertama kita cek dulu lagi di sini. Untuk order ya, order berarti kita tinggal lihat pangkat, bukan pangkat, yang ada di dalam kurung siku. Jadi yang di sini yang paling rendah adalah -2, yang paling tinggi adalah 0 gitu ya. Jadi kita harus, ini N kan sama dengan N plus 0. Nah, kita tinggal kurangin aja 0 dikurangi -2. Jadi 2. Ordernya 2 gitu ya. Kemudian kita lihat apakah dia linear atau non-linear. Dari yang sini, kita lihat apakah X-nya ini pangkatnya 1. X-nya semua pangkat 1 ya, berarti dia linear. Kemudian apakah dia, kalau linear kita bisa lihat apakah dia homogen. Nah, di sini bisa kalian lihat ya second order, kemudian linear. Tapi meskipun di sini ada jawabannya, kalian juga harus tahu kenapa jawabannya seperti itu, bisa menjelaskan gitu ya. Karena ini tadi linear, pangkatnya 1. Kemudian apakah homogen atau non-homogen? Kita lihat dulu. Kalau homogen itu kan variabel dependentnya sama dengan 0. Variabel independennya harus ditaruh kanan. Nah, di sini kita lihat variabel dependent, ini variabel independen. Harusnya dia diubah ke sebelah sini. Jadi di sini ada minus n kuadrat. Jadi di sini dia inhomogen. Inhomogen, kita cek. Nah, ini ya. Jadi karena dia bentuknya seperti ini, jadi dia inhomogen. N-2 karena harusnya min n kuadrat. Yang kedua sekarang. Oke, yang biru dulu. Yang biru ini untuk lihat order. Ordernya di sini yang paling tinggi adalah -1. Paling rendah, sorry, -1 sama ada +1 di sini. Ini 0 ya, 0 sama 1 tinggian 1. Jadi kita harus lihat yang paling tinggi dikurangi paling rendah. Paling rendahnya -1. Jadi 1 plus 1 jadi 2. Jadi ordernya 2. Kemudian linear atau tidak linear. Kita lihat di sini. Ini X, ini X, ini X. Jadi dia X-nya adalah pangkat 1 ya. Jadi dia linear. Benar nggak linear? Ya, linear ya. Linear second order. Oke. Kemudian dia inhomogen atau inhomogen. Nah, ini kita harus ubah dulu. Dia kan variabel dependennya masih di sini. Kita harus ubah ke sini. Jadi kalau ini diubah jadi minus, sama dengannya jadi 0 ya. Jadi dia homogen. Kemudian yang ketiga. Yang ketiga, kita lihat dulu ordernya. Ordernya di sini ada yang paling tinggi adalah +2, yang paling kecil adalah -1. Jadi 2 dikurangi -1, jadi ordernya 3. Kemudian linear atau enggak? Nah, di sini Z-nya pangkat 1. Nah, dependennya dia bukan X ya, tapi sekarang jadi Z. Jadi ada Z pangkat 1 gitu ya, tapi ternyata di sini bukan ada plus, tapi ternyata dia titik. Nah, di sini jadi Z kalikan Z, jadi Z kuadrat pasti non-linear. Linear. Karena dia non-linear, pasti dia inhomogen. Kita nggak usah hitung, karena di sini perintahnya juga linear equation aja, jadi non-linear nggak usah. Ya. Kemudian yang biru adalah order ya. Kita lihat di sini N-nya -2, sini -1. Jadi kita bisa lihat -1 kurangi -2. Jadi ordernya 1. First order.
Nah, jadi benar ya, first order. Di sini tadi third order. Sekarang kita lihat apakah dia linear atau non-linear. Nah, kita bisa lihat di sini. Linear atau enggak dulu ya. Linear yang hijau nih. Linear atau enggak? X, di sini X. Harusnya di linear ya. N dikalikan ini dikurangi N kalikan ini. Oke, dia linear. Oke, dia non-linear, benar yang keempat. Tapi kita sekarang lihat apakah dia homogen atau enggak homogen. Merah ya. Kalau mau lihat merah, di sini sebenarnya sudah ada dependent, yang di sini sudah independent. Karena dia bukan sama dengan 0, kita nggak harus ubah ruas lagi karena dia sudah benar independent sama dependent di kanan dan kiri gitu ya. Bisa kita lihat bahwa dia inhomogen karena nggak sama dengan 0. Oke, yang lanjutnya mungkin bisa dilanjutin ya. Untuk yang selanjutnya mungkin ini gampang kok. Jadi kalau misalnya order, kita tinggal lihat pangkatnya 3 sama 1. Berarti 3 kurangi 1 gitu ya. Sama dengan 2, order 2. Kemudian apakah dia linear atau enggak? Kita lihat di sini W, di sini W. 1 sih pangkatnya, tapi di sini ada kali. Jadi dia non-linear ya. Non-linear kita nggak usah hitung apakah dia homogen atau enggak homogen. Yang seterusnya juga sama, kita harus hati-hati kalau misalnya ada ruasnya seperti ini, mana yang variabel dependent, mana yang variabel independent. Tapi di sini sudah ada keterangan Y-nya yang dependent. Jadi kita lihatnya yang di sini untuk order. Jadi plus 2 sama plus 1. Oke, jadi 2 kurangi 1, jadi first order. Yang 6, benar ya. Kemudian linear atau enggak linear, kita lihat lagi di sini. Y-nya pangkatnya 1, jadi dia linear. Kemudian homogen atau enggak? Kita harus lihat dulu sudah benar semua terkumpul di sini. Nah, di sini enggak 0. Jadi dia inhomogen. Karena enggak sama dengan 0. Yang di sini juga kita lihat ordernya. Plus 3. Ada K. Berarti K ini kan sama dengan 0. Jadi 3 dikurangi 0. Sama dengan 3. Gitu ya ordernya. Linear atau enggak? Kita lihat X. Di sini X. Di sini X. Semua pangkat 1. Linear. Ya. Homogen atau enggak? Nah, kita lihat semua sudah ada variabel dependent di sini. X-nya adalah dependent, semua udah kekumpul ke kiri dan sama dengan kanannya adalah ada EK plus 2 EK. Jadi dia inhomogen. Ya, nggak sama dengan 0. Kita cek lagi di sini. Pembenarannya ada di sini. Inhomogen. Oke, nanti bisa dicocokkan ya. Nah, tadi sudah benar inhomogen. Itu caranya. Nanti mungkin kalau mau buat latihan, silahkan lanjutkan yang di sini ya. Exercise ini untuk latihan. Gampang. Jadi biar pasti dulu untuk menentukan order, linear atau nggak linear, homogen atau tidak homogen. Kalau jelas non-linear nggak usah dilihat, pasti dia inhomogen ya. Oke, yang selanjutnya rewriting differential equation. Jadi rewriting. Kita harus mengubah berdasarkan pernyataan yang diketahui biasanya untuk memudahkan perhitungan. Jadi misalnya yang diketahui soalnya adalah xn plus 3, xn plus 2 sama dengan 2n. Misalnya yang diketahui adalah x2 sama dengan 7. Nah, x2 ini kan x dalam kurung n gitu ya. Sedangkan yang di sini nggak ada xn. Jadi kita harus ubah dulu semuanya agar pangkat yang terkecil ini sama dengan n. Jadi kita semuanya kurangi dengan min 2. Kurangi 2, ini kurangi min 2, ini kurangi min 2 juga. Jadi yang ini jadi 3 kurangi 2 jadi n plus 1. N plus 2 kurangi 2 jadi n plus 0 ya, jadi xn. Yang di sini juga n-nya n min 2. Jadi kita bisa rewriting sesuai dengan initial condition-nya. Jadi seperti ini. Jadi nanti kalau kita lihat real value-nya, kita bisa masukkan di sini x kedua sama dengan 7. Jadi nanti untuk menghitung solution-nya. Gitu ya.
Ini adalah cara menulis ulang difference equation. Kalau yang seperti ini, misalnya dia pengennya dependent variable harusnya n plus 2. Nah, kita yang diketahui adalah xn3, xn sama dengan 4. Jadi kita harus ubah dulu ke xn ya. Jadi semuanya dikurangi 2 dulu. Sebentar. Jadi kalau yang di sini x plus 2, kita harus ubah ke xn kayak yang tadi ya. Ini juga xn. Nah, kita harus cek yang di sini pangkatnya paling besar 4, paling ininya untuk bisa jadi xn, jadi harus kita kurangi 2 semuanya. Kali ini juga min 2. Jadi yang xn plus 4 kita jadikan xn plus 2. Ini dikurangi, jadi dia habis gitu ya. Tapi karena di sini ada xn juga, jadi n-nya kita kurungnya juga kurangi 2. Yang di sini kurungnya karena 1. Oke, sebentar. Ini halaman 707 sebentar ya. Saya harus close dulu nih. Karena dia nge-lag sebentar ya. 707 ya. Oke, kita ulang. Dari sini tadi minus 2, semuanya jadi minus 3. Tinggal kita masukkan di sini. Sesuai kan ya, jadi untuk rewriting aja. Jadi nanti kalau misalnya kita mau cari solutionnya, ya tinggal dimasukkan masing-masing. Jadi paling nggak sudah sesuai. Intinya kalau rewriting dia hanya disesuaikan sama yang diketahui aja. Nah, kemudian untuk yang ini contohnya, mungkin nanti kalian bisa samakan juga. Jadi kalau misalnya yang diketahui dependent variable-nya K, terus kemudian A adalah dependent variable, dia mintanya seperti apa yang diubah. Jadi mintanya adalah K aja gitu ya. Jadi semuanya ini gimana caranya yang paling rendah dikurangi. Baik, sebentar. Dia mintanya K-2 ya. Oh, yang ini K aja. Jadi yang diminta K aja. Jadi yang diminta K aja berarti ini semua harus dikurangi 2. Ini juga dikurangi 2, ini kurangi 2, ini kurangi 2. Gitu ya. Jadi untuk rewriting tinggal disesuaikan sama mintanya soalnya gimana. Untuk rewriting bisa nanti juga dicek dari contoh soal, belajar lagi. Kemudian yang selanjutnya adalah block diagram. Jadi kalau block diagram, ini tadi kalau misalnya kita tinggal lihat dari persamaan equation akan lebih susah kalau mana ini input, mana outputnya, inputnya ada berapa gitu ya untuk dapat satu output. Nah, di sini kita bisa pakai dari persamaan diferensial diubah ke blok diagram. Ini yang tadi saya sempat singgung di atas. Jadi sebenarnya ini kan bentuknya adalah continue ya. Kemudian kalau didiskretkan berarti pakai sampling. Nah, sampling ini adalah interval T. Jadi dia hanya diambil per titik selama interval T. Nah, biasanya ditulisnya kalau secara konvensional X sequence dalam interval sekian. Tapi ini agar tahu kalau misalnya dia diubah dari continuous ke discrete. Tapi untuk yang sekarang ini konvensionalnya, yang sekarang kita cukup tulis XN aja udah cukup. Karena dia udah jelas di sampling dari yang continue atau bentuk discrete dari bentuk yang dari continue-nya. Jadi nggak perlu lagi kita tulis NT seperti ini, langsung aja XN. Karena dia bentuknya XN, namanya dia sequence ya. Jadi dia akan menghitung sequence ke 0, sequence ke 1, ke 2, ke 3, ke 4, dan seterusnya. Tinggal nilainya, misalnya sequence ke 0, xn ke 0 ya sama dengan 6, xn ke 1 sama dengan 4, sama dengan 3, dan seterusnya. Kita bisa tulis juga kayak gini, x dalam kurung 0 gitu ya, x sequence ke 0 sama dengan 6, x sequence 1 sama dengan 4 gitu ya, x sequence 2 sama dengan 3, dan seterusnya.
Kalau kita plot sebenarnya sama, bentuk kontinu seperti ini. Jadi ini bentuknya nilainya berapa, tidak hingga ya, kalau kontinu. Kalau yang di discrete, kita tinggal ambil per titiknya aja. Jadi ini kalau misalnya kita, kalau misalnya, sorry, sebentar ya, saya harus close lagi. Keluar ini ya, pennya. Nah, kalau misalnya sampling kita sudah mengikuti Nyquist, kita nggak usah khawatir karena hasilnya discrete pun dia sudah merepresentasikan sinyal kontinu. Jadi lebih secara komputasi dia akan mengurangi ya, karena komputasi ini kan sama kayak kita ngitung. Kalau jumlahnya semakin sedikit akan lebih cepat ngitungnya. Daripada kita harus hitung tak hingga gitu ya, tapi ternyata representasinya sama. Jadi ini keuntungan discrete, karena juga nanti sudah banyak sistem mungkin filter atau sistem controller yang bentuknya discrete. Jadi mau nggak mau kita harus mengubah dari bentuk kontinu ke bentuk discrete, karena cost-nya juga lebih murah ya. Kalau kita harus filter pakai filter analog atau filter kontinu, kita harus bikin rangkaian dari analog kayak rangkaian listrik. Padahal kalau misalnya kita pakai discrete, kita tinggal pakai coding atau kita tinggal masukkan di MATLAB kayak gitu untuk lihat ini. Atau mungkin ada controller yang di embeddedkan di situ gitu ya. Jadi nanti lebih banyak dipakainya adalah di discrete. Nah, di sini tadi adalah contoh blok diagram. Ini kemarin juga sempat saya singgung ya. Jadi kalau misalnya bentuk diagram, dia udah kelihatan mana input, mana output. Itu untuk transfer functionnya tinggal output per input. Nah, di sini kita bisa tahu input untuk dapat output itu dikalikan T, dikalikan interval T. Jadi kalau di sini interval T itu dianggapnya adalah N-1. Jadi kalau kita punya Xn, N-nya ini adalah dikurangi 1 untuk dapat T, atau biasanya disebut sebagai delay. Karena ada minus satunya gitu ya, ada interval. Jadi dia diambil setelah interval kesekian. Jadi ada delay di situ. Atau yang namanya T. Nah, kalau di blok diagram dia disebutnya N-1. Nah, N-1 jadi Xn1 gitu ya. Yang di sini 2 kali, berarti ini min 1, di sini min 1 dijumlahkan jadi N-2. Untuk blok diagram juga bisa jadi ada summation-nya. Jadi ada percampuran dari beberapa titik poin. Yang pertama Xn, yang kedua A gitu ya. Kalau di sini equation-nya jumlahnya jumlah, ya tinggal Xn plus A. Ada juga yang dikali, berarti kalau dikali K dikalikan Xn. Atau yang bentuknya dia lebih dari 2 titik, ada 3 di sini. Jadi kalau ini pakainya summation. Jadi yang dari sini dijumlahkan dari sini, jumlahkan dari sini untuk dapat output. Jadi kita bisa tahu outputnya adalah Pn ditambah Qn ditambah Rn. Jadi dengan blok diagram kita bisa tahu lebih mudah ya, lebih mudah untuk tahu gimana sistem itu bekerja. Entah itu nanti ada feedbacknya, entah itu ada penjumlahannya, ataukah inputnya ditambahkan sesuatu. Nah, kita akan bisa lebih jelas lihatnya. Ada namanya adder atau summer gitu ya. Biasanya aplikasinya kebanyakan ya tadi di sinyal proses discrete time filter. Jadi suatu discrete time filter punya difference equation bentuknya seperti ini. Yn kurangi AY kalikan N-1 sama dengan Xn ya. Jadi kita bisa lihat di sini untuk filter. Kalau A-nya positif, mana ya dia tulisannya? Nah, di sini if A positif, maka dia akan behave seperti low pass. Jadi kalau A-nya positif, berarti dia tetap minus di sini. Kalau dia A-nya negatif, maka dia akan seperti high pass. Nah, nanti gimana taunya? Taunya adalah kita harus plot respon frekuensinya dulu kayak yang kemarin gitu ya. Ini dari persamaan diferensialnya. Mungkin contohnya bisa dari sini. Kalau misalnya kita lihat dari blok diagram akan lebih gampang. Atau yang tadi bentuknya Yn min AY N min 1 Yn
min AY N min 1 sama dengan XN. Nah, di sini kita lihatnya YN adalah output. Jadi mungkin di sini sudah dikasih tahu YN-nya adalah outputnya ya. Nah, di sini YN ini adalah output. Jadi kita harus ubah dulu. Ubah ke bentuk ininya ya, YN sama dengan XN plus AY N min 1. Nah, kita kalau ubah ke bentuk diagram, inputnya adalah XN. XN ini XN tetap. Nah, di sini ada T, berarti YN min 1 ya. Jadi YN min 1, kemudian dikalikan A di sini. Jadi AY N min 1. AY min 1 dijumlahkan di sini, tambah XN untuk dapat YN. Jadi bisa kita ubah langsung ke blok diagram. Jadi ini nanti memang untuk mengubah ke blok diagram harus belajar lagi ya. Jadi ini anggap aja inputnya, ini adalah XN adalah input, XN. Nah, ini dijumlah, jadi kita bisa pakai sum atau pakai plus biasa boleh. Nah, di sini ada feedback-nya ternyata. Jadi dari YN ada YN min 1. Jadi untuk dapat output dia butuh nilai output yang sebelumnya. Jadi untuk dapat YN yang sekarang dia butuh output yang sebelumnya. Artinya ada feedback di sini. Nah, YN-nya di sini ada header lagi A. Jadi di sini kalau misalnya mau kita N min 1 kita ganti T, di sini kita ganti kasih lagi untuk kali ya, untuk A. Jadi ini A dikalikan Y-nya, karena di sini lihat Y-nya berapa, yang dikurang 1, berarti ada T, berarti N min 1 gitu ya. Untuk masuk ke feedback, sebagai feedback. Jadi memang harus pelan-pelan belajar mengubah ke bentuk diagram. Oke, ini contohnya mungkin bisa langsung dibaca dulu lagi ya. Untuk mengubah ke diagram. Jadi ini juga perlu satu-satu dilatih gimana caranya. Kayak misalnya ini berarti N-1. Berarti nanti di sini SN dijumlah. Di sini SN-1 ya, karena ini bentuknya S, berarti SN-1 dikalikan min 1, berarti min S. Jadi jatuhnya min S. Dijumlah di sini berarti SN min S N min 1, kemudian ada perkalian lagi, dikalikan seperti, berarti tinggal per T. Masuk lagi di sini, jadi kalian harus fungsi ini yang fungsi yang VN, dia dapat VN ya. Berarti VN untuk input, untuk output. Ini output yang VN, dia jadi inputan untuk yang sistem selanjutnya, untuk dapat A. Jadi ini untuk menghitung jarak sama percepatan. Jadi kalau misalnya kita bisa lebih lihat pakai diagram blok, dia akan bisa kelihatan ya kalau misalnya kecepatan itu adalah jarak per waktu. Kalau untuk dapat waktu, percepatan dia dapat kecepatan dibagi waktu. Jadi dia derivatif kedua untuk velocity. Nah, ini cara prosesnya harus seperti ini. Bisa digambarkan dengan diagram blok. Ini mungkin bisa dilanjutkan sendiri contohnya. Nanti di sini ada juga yang namanya moving average filter. Jadi moving average filter itu kalau misalnya nanti ada variasi di dalamnya gitu ya. Jadi nanti di dalamnya di sini secara bersamaan dia ada bertahap gitu ya. Jadi di sini NP-nya 1, kemudian 2, 3, 4. Jadi seiring waktunya dia akan bertambah delay terus. Jadi ada moving average. Ada setiap bergerak dia ada perlambatan delay yang bertambah. Jadi sini N-1, N-2, N-3, N-4 semua dijumlah. Jadi kalau dibentuk jadi deret gitu ya. Sejumlah sekuensinya nanti berapa. Oke, nanti di sini ada 2 contoh, bisa diperhatikan lagi gimana caranya untuk bikin diagram blok gitu ya. Kalau dari sini mungkin kita bisa lihat di sini X N-1. Ini N-nya ada 2, berarti ini N-1
Ini n-1 dikalikan, jadi di sini dia dapat x n-2. Di sini xn aja. Dia ada 3 yang jumlah gitu ya. Berarti kalau secara penjumlahan, berarti xn ditambahkan xn-1 ditambahkan xn-2 dibagi 3. Dapat outputnya an. Nah, gitu ya. Yang di sini juga sama. Ini mungkin di sini sudah ada. Kalian tinggal ubah ke bentuk diagram blok. Pn di sini ada Pn yang tanpa apa-apa dijumlahkan dengan yang ada min satunya. Berarti Pn min 1 dikalikan, karena dia sini minus, dikalikan min 1. Jadi dia dapatnya min P. N min 1. Nah, kalau dijumlah, karena dia ada dikalikan T, bisa kalian pakai seperti ini untuk dapat AN, gitu ya. Nah, ini untuk yang contoh lain di dalam bentuk kontrol. Jadi karena tadi filter udah gitu ya, di sini kontrol. Jadi kontrol biasanya dia akan terdiri dari sensor atau controller lain untuk meningkatkan amplitudenya. Dia pakai amplifier, kemudian baru ini plan-nya, prosesornya. Jadi biasanya lebih simple ya, dilihatnya seperti ini. Jadi masing-masing kontrol punya nilai sendiri, amplifier punya sendiri, plan punya sendiri, sensor punya sendiri. Kemudian ada alirnya gitu ya. Jadi kita bisa lihat, oh karakteristiknya sistem ini masuk controller dulu, kemudian dikuatkan, kemudian diproses, kemudian sensor ngecek lagi apakah dia sudah benar nilainya. Kalau belum, dia akan nambah lagi controller gitu ya. Contohnya mungkin gampangnya kalau kita mau ngatur suhu, misalnya inkubator kemarin. Jadi suhu awal, controller ngatur set point-nya adalah 35 derajat misalnya. 35 derajat, kalau masih 30 berarti dikuatkan. Jadi dari suhu normal, suhu kamar 27, controller ngeset untuk 35, amplifier menguatkan gitu ya. Jadi mengatur prosesnya dengan plan. Kemudian dapat 35, misalnya dia naik satu-satu dari 27 inputnya. Di sini dapatnya di mesin 28. Masuk ke sini 28, benar nggak 28? Udah sama dengan 35 belum? Kalau sudah sama, dia nggak usah lagi. Tapi kalau misalnya, oh ternyata masih 28. 28 berarti belum sama dengan 35. Controller jalan lagi untuk menaikkan suhu gitu ya. Jadi terus akan dilakukan sampai nilainya 35 sesuai dengan yang ditargetkan. Jadi kalau kita bisa bikin blok diagramnya, kita akan tahu proses cara kerjanya hardware itu atau sistem itu kayak gimana. Nah, nanti tinggal diperjelas lagi. ET ini adalah controllernya gitu ya. Jadi sebenarnya kalau kita lihat dari hardware, itu akan membandingkan actual value sama hasil yang diperoleh dari sistem. Nah, nanti sisanya perbedaannya nanti kayak gini. Bedanya berapa, ini akan jadi nilai error atau yang di sini error signal, ET-nya. Nanti kalau misalnya ada error, nanti akan mengaktifkan controller untuk mengontrol lagi suhunya kayak gitu. Jadi ini controllernya disebut MT. Nah, nanti di sini untuk error ada sendiri sistemnya. Jadi ADC diubah ke digital, digital ke analog to converter. Nah, untuk masuk ke controller atau ke amplifier ini tadi ya. Untuk menghasilkan controller kemudian dikuatkan. Kenapa biasanya dalam bentuk jadi di awal dimasukkan karena biasanya bentuknya adalah analog ya. Jadi harus, kalau mau diubah ke komputer berarti kan harus diubah dulu analog to digital converter. Terus kemudian amplifiernya dalam bentuk analog ya harus diubah lagi ke DAC. Nah di sini ADC diubah ke DAC. Tapi nanti tergantung ya. Jadi tergantung bentuk sistem kalian gimana. Nggak selamanya dia semua analog kok. Atau kemudian diubah lagi. Karena awalnya analog sedikit, kemudian semuanya full komputer. Jadi nggak perlu lagi DAC di sini. Ini bergantung sama sistem yang mau kalian buat. Ada yang full digital juga bisa. Nah, yang paling umum dilakukan untuk sistem controller biasanya adalah PID. Proporsional, integral, derivatif. Nanti ini mungkin belajar lebih lanjut sama Pak Akib ya. Di dalamnya ada koefisien untuk proporsional, ada integral, ada derivatif. Jadi D per T ini. Nanti ini dilihat untuk respon step-nya. Jadi seberapa
seberapa cepat dia merespon fungsinya, misalnya untuk dapat 35 derajat tadi gitu ya, dia butuh waktu sekian detik. Jadi dia akan naik suhunya, 35 kemudian konstan. Nah, di sini nanti sebenarnya nggak langsung konstan, langsung ada naik ini ya, nah, sampai dia stabil. Di sini butuh controller P, I, sama D. Nah, nanti P-nya ini naik powernya berapa lama. Jadi ini ada peak time-nya gitu ya. Berapa rise time-nya di sini. Nah, nanti harus dicek. Ternyata dia kalau mau menaikkan suhu 35 derajat butuh sejam. Nah, ternyata itu yang harus diturunkan. Misalnya masa untuk butuh inkubator, kalau turun 1 derajat dia butuh sejam. Nah, ini juga yang harus dikontrol lagi. Oh, dia hanya maksimal butuh 8 sekon. Nah, gimana caranya? Kita harus cek respon time-nya, baru nanti kita atur P, I, sama D-nya. Nanti nih kalian akan belajar di kontrol nanti, jadi dasarnya ada di matematika teknik untuk menghitung gitu ya. Aplikasinya banyak di belakang. Oke, jadi di sini mungkin ini aplikasi, contohnya kita lanjutkan ke solusi sekarang. Jadi tadi udah tahu bersama diferensialnya, rewriting, bahkan kemudian untuk lihat sifatnya homogen, linear, atau ordernya order berapa. Nah, sekarang solusinya. Jadi kita harus menghitung nilai realnya gimana. Jadi contohnya di sini persamaannya adalah xn plus 1 min xn sama dengan n gitu ya. Nah, kemudian diketahui bahwa real value-nya saat x sequence ke 0 itu adalah 1. Kita harus menentukan x1, x2, x3 gimana. x1 ini kan berarti kalau ini ya 0, berarti x1 ini adalah xn plus 1 gitu ya. Ini kan adalah xn. Nah, ini xn plus 2. Ini dan seterusnya. Dan seterusnya. Jadi kita harus tahu kalau misalnya ini 0 berarti n-nya 0, masukkan aja ini xn sama dengan 0 sama dengan 0 gitu ya. X 0 plus 1 jadi 1. Ini 0. Kemudian n-nya di sini 0. Nah, x 0-nya di sini sama dengan 1. Jadi 1 kita ubah ke sana, ke ruas kanan, jadi 1. Jadi kita bisa tahu saat x sekuen ke 1 sama dengan nilainya 1. Kemudian n-nya sama dengan 1 untuk dapat x kedua gitu ya. Kita tinggal masukkan di sini saat n-nya 1 berarti 2 ditambah 1. 1 ditambah 1 jadi 2. X n-nya 1 jadi x1 sama dengan nilainya di sini 1. Nah, tinggal kalau misalnya N1 kita masukkan N-nya. X N plus 1 jadi 2, kemudian seterusnya 1 gitu ya. Nah, di sini N-nya sama dengan 1 kita masukkan. X1 kita udah tahu dapat dari sini. Jadi nanti hasilnya X2 min 1 sama dengan 1 gitu ya. X2-nya tinggal kita ubah 1 plus 1 sama dengan 2. Untuk yang ketiga, X3 kita dapat N-nya 2. Oke, sebentar. Ini berarti tadi N-nya X ke 1, X ke 2, X ke 3 gitu ya. Ini N-nya N plus 2 ini. Sorry, sebentar. Ini tadi bukan seperti ini. Langsung aja. Jadi ini X N-nya sama dengan 1, ini N-nya 2, yang di sini N-nya 3 gitu ya. Ini saat N-nya sama dengan 0. Nah, kemudian kalau saat kita N-nya sama dengan, sorry lagi. Karena di sini N plus 1 ya, jadi di sini hasil akhirnya kalau dia sudah sama dengan 1, berarti N plus 1 dia sama dengan 1. Jadi kita lain N-nya sama dengan 0. Sini N plus 1 sama dengan 2, jadi N-nya sama dengan 1. Nah, di sini N plus 1 sama dengan 3, jadi N-nya 2. Jadi kita hitung sendiri masing-masing. X2 kita bisa dapat dari sini. Jadi tinggal dimasukkan aja N-nya 2 ya. Jadi X3 min 2 sama dengan 2. Jadi X3 sama dengan 4. Gitu ya. Jadi untuk next step-nya kita bisa lihat
dari nilai yang sebelumnya. Diketahui 1, dia udah bisa untuk tahu nilai yang seterusnya. Kayak ini mungkin contohnya. Mungkin saya kasih biar agak rapi, saya buat notes baru. Oh, sorry. Kita bikin notes. Oke, di sini. Yang ditanyakan adalah X4. Jadi, X4 ya. Yang diketahui adalah X ke 0 sama dengan 1, X ke 1 sama dengan 3. Persamaannya adalah 2X K plus 2 X K plus 1 plus XK sama dengan min K kuadrat. Kita masukkan lagi saat dia X0. Karena di sini Y-nya yang mana ya dia? Sebentar. X ke-4. Nah, yang di sini mungkin samain dari sini ya. Jadi langsung aja di sini. Oke, sebentar saya. Oke, jadi X ke 0 dia sama dengan 1. Jadi saat K-nya sama dengan 0, dia nilainya 1. Kita tinggal masukkan aja di sini. Jadi saat K-nya 0, kita masukkan 2X, kemudian ini 2 ya, 0 plus 2, kemudian min X1 plus X0 sama dengan 0. Oke, tinggal kita masukkan yang kita tahuin di sini adalah 1. X1 sama dengan 3. Nah, gini, sama dengan 0. 2X2 sama dengan min 2 ya. Ini 2X2 sama dengan 2. Kita bisa coret. Jadi X2 sama dengan 1. Oke, terus selanjutnya kita pengennya sampai 4 nih. Jadi kita lanjut terus. K-nya sama dengan 1. 2X. Berarti 1 ditambah 2 jadi 3. Terus K ditambah 1, K-nya 1 berarti X1 ditambah 1 ya, jadi 2. Tambah XK, berarti 1 sama dengan min K kuadrat, min 1 kuadrat, jadi min 1. Oke, jadi di sini X2 kita dapat nilainya 1. X1 kita dapat nilainya 3. Min 1 tambah 3 jadi 2. 2X 3 plus 2 min 1. X3 sini kurangi pindah ruas ke sana min 3 per 2. Kita dapat X3-nya min 2. Kita tinggal masukin lagi K sama dengan 2. 2X4 min X K plus 1 ya, berarti 3 plus X2 min 4 kuadrat. Kita dapat X min 3 dia sama dengan min 3 per 2. X plus 2 sama dengan 1. Sama dengan, sorry ini udah 4 min 2 soalnya. 2X4. 2X4 plus 3 per 2 plus 1 min 4. Nah, kita bisa ubah di sini 2X pangkat 4 plus 5 per 2 ya. Min 4. 2X4 sama dengan, di sini kita ubah ruas. Min 4 dikurangi
5/2. Kalau kita hitung di sini jadi 8, jadi min 13/2. 2x 4. Jadi kalau x 4 di sini tinggal min 13/4. Nah, dapat akhirnya nilainya. Kita lihat di sini, oh ya, di sini ya. Jadi sama nilainya. Mungkin kalau di sini langsung tanpa ada penjabaran, penjabarannya harus satu-satu seperti itu. Gampang ya. Oke, yang di sini mungkin untuk contoh aplikasinya di digital low-pass filter. Jadi sama persis sama seperti yang tadi, diketahuinya adalah hanya 0,5. Dan seterusnya ya, jadi nanti mungkin bisa dilanjutkan. Sama soalnya nanti bisa dicoba. Kemudian sekarang kita mulai masuk ke Z transform. Jadi ini di Z transform bentuk digitalnya atau bentuk diskritnya dari Laplace transform. Bentuknya sama seperti yang kemarin, kalau kita Laplace adalah integral I eksponen gitu ya, X eksponen ST, kemudian dikalikan FT. Nah, kalau yang di sini, dia bentuknya karena dia diskrit pasti, jadi summation. Kemudian FK, kurung ya, kurungnya jadi siku, bukan lagi yang kurung seperti ini. T-nya diganti sequence, jadi bisa K, bisa N, kecil, terserah nanti tergantung kalian mau pakai yang mana. Jadi T-nya diubah ke dalam bentuk sequence, dan yang terakhir eksponennya ini diubah ke bentuk Z pangkat min. Jadi ini min sequence ya. Jadi kalau misalnya kalian pakai Fn, Z ya min N. Jadi terserah mau pakai yang mana. Dan dia karena bentuknya dia discrete dari bentuk continue, jadi di sini K-nya sama dengan 0 sampai tak hingga. Sama seperti yang di Laplace ya. Cuman ini bentuk samplingnya, jadi bentuknya sequence-nya. Nah, di sini kebanyakan nanti akan butuh deret geometri, dari deret geometri tak hingga. Nanti mungkin dibuka lagi matematika teknik yang 1 atau kalkulus, dibuka lagi untuk menghitung, atau mungkin SMA kalian pernah dapat ya cara menjumlahkan deret tak hingga. Kalau misalnya ini dijumlahkan ini sampai seterusnya, ini kan deret tak hingga. Kita nggak tahu sampai kapan n-nya atau k-nya. Nah, kita bisa pakai rumus penjumlahan deret tak hingga. Jadi nanti rumus deret tak hingga itu kalau nggak salah A/1 min R ya. R-nya ini nanti rasionya. Rasio antara R-nya itu rasio dari yang UN per UN min 1. Nah, nanti mungkin bisa dilihat lagi untuk cara menghitung jumlah deret tak hingga. Atau jangan khawatir, di sini juga ada tabel. Sorry. Sama seperti Laplace kemarin. Jadi di sini Laplace, Z transform juga ada tabelnya. Nanti di belakang ya. Jadi nanti ini contohnya untuk menghitung delta sequence. Jadi sinyal delta itu kayak yang kemarin saya contohkan, dia hanya bernilai 1 pada nilai 1 titik. Jadi yang lainnya 0, yang di sini nilainya 1 saat K sama dengan 0. Atau K sama dengan berapapun nilainya, selainnya 0. Di sini kita tinggal masukkan aja. Jadi kalau misalnya seperti ini, dia saat K-nya 0, berarti F 0 gitu ya, Z min 0. Jadi F-nya ya tetap 0. Plus dia F1 per Z pangkat 1. Minus ini bisa ditaruh ke bawah gitu ya, karena Z 0 kan sama dengan 1 ya, berarti boleh nggak ditulis. Atau F2 Z2. Kalau kita masukkan di sini, saat F sekuensinya 0, dia nilainya 1. Saat sisanya K sama dengan nggak 0, dia nilainya 0. 0 per Z. 0 per Z3, dan seterusnya. Ini dia pakai penjumlahan deret tak hingga. Kalau dijumlahkan, ini karena 0, 0, 0, 0 terus, dia nggak ada masalah. Jadi nilainya FZ-nya sama dengan 1 ini. Nanti untuk kasus yang lain, kalian harus butuh pakai deret tak hingga ya. Deret geometrik tak hingga. Atau di sini pakai unit step sequence. Unit step sequence itu kalau dia nilainya seperti ini. Jadi saat K-nya 0,
dia nilainya 1 nih, saat K berapapun nilainya 1. Asal dia J berarti unit step-nya langsung. Jadi dari nilainya 1 semua ini. Jadi K-nya 0 pun 1. K-nya 1 pun 1. K-nya ini semua 1. Jadi tinggal dimasukkan lagi di sini. Karena ini per Z0 kan ya, ini per Z1, Z2, dan seterusnya. Nilainya 1 per 1 per 1 per. Nah, ini baru pakai deret geometri tak hingga. Nah, per 1 min R. Jadi di sini A-nya adalah 1. N-nya 1 ya. Kemudian R-nya di sini selisihnya. R-nya selisihnya antara 1 per Z dengan 1. Berarti ya 1 per Z. Jadi R-nya 1 per Z. Jadi 1 min 1 per Z. Nah, ini kita bisa ganti ke sini. Jadi semuanya dikalikan Z. Z per Z min 1. Jadi nanti F Z-nya, Z transformnya adalah Z per Z min 1. Ini adalah hasilnya. Jadi hasil penjumlahan dari geometri tak hingga tadi. Jadi ini kalau diubah ke Z transform bentuknya seperti ini. Atau unit rem bisa juga ya, K sama dengan K, dan seterusnya. Ini nanti bisa dilihat. Dan jangan khawatir, ini tadi untuk Z transform juga ada tabelnya. Dan bisa tinggal lihat dari tabel di sini. Untuk yang contoh ini tadi sudah, di contoh sudah, ini juga ada di contoh. Jadi nanti kalau misalnya untuk soal yang ini, sin, tadi ya diminta sin, sorry. Nah ini sin setengah K, jadi ini artinya dia sin AK ya. A-nya adalah setengah. Kita tinggal lihat di tabel. Sin AK. Nah, kita lihat ambil yang ini. Z sin. Kita tuliskan di sini biar nggak lupa. Sin AK sama dengan Z sin A per Z kuadrat min 2Z cos A plus 1. Kita masukkan tadi sin setengah K ya. Jadi A-nya adalah setengah. Jadi Z sin setengah per Z kuadrat min 2Z cos setengah plus 1. Nah, tinggal dimasukkan seperti ini. Kalau mau diselesaikan, silahkan. Nanti kalau sudah ini sudah dapat hasil solusinya ya, langsung kita tinggal ubah seperti ini aja. Ini adalah bentuk Z transformnya untuk sin K. Jadi kalau kita secara rumus bentuknya Z besar dalam kurung kurawal. Kalau Laplace kemarin kan L besar ya, kalau ini Z besar. Nah ini bentuk Z transformnya. Untuk yang Z eksponen ini dan seterusnya nanti juga bisa lihat di tabel. Oke, dan yang di sini untuk sampling continuous, nanti mungkin kita akan bicara ini di Kamis ya. Paling nggak dicoba dulu, dilihat dulu dari tabel, diubah ke bentuk Z transform gimana. Atau kalian mau penasaran lihat dari deret tak hingganya, jadi dimasukkan. Ini kan seharusnya kalau mau menyelesaikan ini, kayak sin ini harus diubah dulu ke bentuk yang tadi ya. Sama kayak kemarin Laplace, harus dimasukkan ke integral, pakai tabel integral. Nah, kalau yang di sini sama kayak tadi, jadi dimasukkan dulu FK, kemudian dikalikan, sebentar, FK-nya kemudian dikali, pakai rumus yang ini ya, Z min 1, Z min K. Jadi sama juga, di sini adalah sin setengah K dikalikan Z, K-nya adalah setengah K, berarti min setengah K. Terus dimasukkan saat K sama dengan 0 nilainya berapa, K sama dengan 1 nilainya berapa, K sama dengan 2 nilainya berapa. Karena ini sum, jadi ini dijumlahkan. Karena dia penjumlahan tak hingga, jadi kalian pakai deret geometri tak hingga. Jadi nanti lihat polanya gitu ya. Jadi kalau misalnya seperti ini nilainya
gimana kalau diubah ke dalam suatu persamaan. Jadi mendiskretkan nilai yang continuous dengan cara membaca pola dari deret geometri. Ini kan dia akan terus bertambah ya karena dia rekursif tadi. Jadi dia akan menjadi deret geometri. Cuma nanti karena K-nya kita nggak tahu sampai kapan, karena K-nya ini kan summation-nya adalah 0 sampai K-nya sama dengan 0 sampai tak hingga. Jadi dia tak hingga juga di deret geometri tak hingga. Tapi nanti ini di SMA kalian sudah pernah juga dulu ya. Jadi ini perkenalan untuk Z transform. Z transform nanti di belakang fungsinya untuk apa sama seperti yang kemarin transfer fungsi. Cuman kalau yang kemarin transfer fungsinya kita plot berdasarkan analog. Nah yang sekarang ini untuk digital nanti. Kurang lebihnya segitu. Dari saya, nanti kita akan lanjutkan lagi di hari Kamis ya. Sekian dari saya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.